tempat kita untuk bercocok tanam. Ya, dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dunia ini mazra'atil akhirah, kebun di mana kita bercocok tanam, nanti panennya di akhirat. Makanya kalau kita tahu persis namanya orang berjuang, bercocok tanam, berusaha, tidak ada sing enak. Masalah tok isinya. Jadi ya capek. Dunia ini isinya kecapean, kelelahan, kesedihan, ya, kesusahan. Kebahagiaan itu nanti akan dimiliki oleh orang-orang yang menang. Menang karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menang karena di dalam hidupnya di dunia ketika dia berjuang bercocok tanam ini tadi, dia punya modal keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek enggak akan pernah menang. Bahkan dia bakalan rugi yang berlipat ganda. Kenapa? Karena sebagian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, sebagian orang di antara mereka beranggapan gini, masalah yang sedemikian banyak ini dianggap selesainya ketika dia mati. Wah, lebih becek mati wae nek ini. Karena apa? Ya karena dia pikir urusan tidak barbar, masalah tidak selesai-selesai. Ya. Dia pikir tanggungannya dia di dunia, bebannya dia di dunia, urusan dia di dunia ini tadi, dia pikir selesai kalau sudah dia padahal justru semakin berat. Kematian bukan akhir daripada dunia. Kematian ini tadi akhir dunia tapi awal daripada kehidupan yang sebenarnya. Setelah kematian ini justru semakin panjang perjalanan kita. Coba kita hitung secara akal saja. Lebih panjang mana sih orang hidup di dunia dengan orang hidup di kubur, di alam barzah? Ya. Ketika kita meyakini bahwa kehidupan alam barzah, alam kubur ini ada, ya harus berbekal yang banyak. Kalau enggak, lawang yang di dunia yang kita cuma 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun, aja ini kita cari apa bekalnya biar seneng aja, peng-pengan, udan-udanan, kepanasan, meres tenaga, meres keringat, meres pikiran. Ya. Itu hanya untuk mencari kebahagiaan dunia yang cuma usianya 50, 60, 70, lebih sedikit lah. Nah, apalagi ini yang lama nanti di alam barzah. Harusnya kesungguhannya harus lebih dalam lagi, lebih kuat lagi. Nah, caranya ketika kita hidup di dunia ini tadi, makanya jangan berpikir ya dunia hanya untuk dunia. Orang yang dunia untuk dunia itu orang-orang yang bodoh. Karena dia tahu dunia bakal dia tinggal. Aku golek ngene sing penting tak ngurip ning dunia ben aku seneng ning alam dunia. Loh, senengmu seberapa lama di dunia? Ya kalau kau sempat nikmati kesenanganmu. Nek begitu duitmu akeh baru kowe lara stroke mati. Ayo. Berarti kau ndak nikmati kesenanganmu. Ndak nikmati kebahagiaanmu, ndak nikmati perjuanganmu. Tiwas tak kumpulke. Ayo, cek enom aku tak sing giat tah. Golek duit sing akeh, nabung, deposito, tenanan ben ku nek tuwa enak. Alah ora ono enak. Seandainya kau dipanjangkan umur betul, akhirnya kau panjang umur ya sampai usia 80 tahun, kau enggak nikmati duit itu, kau sudah tidak bisa apa-apa, udah 70, 60 ke atas sudah bisa apa-apa. Terus duit itu nikmatinnya piye? Turu pengennya AC nek umur 70-an malah kademen. Meriang sesuk nek nganggo AC malahan. Oh, mangan enak. Gitu. Karena mesti niati emang biyen aku rekoso zaman 6 rekoso susah tak irit-irit. Gitu meh entuk duit akeh heman wedi ku tak ngusuk ben sok tuane. Begitu tua malah ra iso mangan apa-apa wis. Panganan larang-larang sing enak-enak ora wani ra enak kabeh. Tedak sing atos rak tedas. Sing enak wedi kolesterol, wedi gula, wedi kabeh ora kelakon. Apalagi kalau kau enggak sampai dipanjangkan umurnya, berarti betul-betul kau enggak nikmati apa-apa.
Malah ada nanti sebagian tewas dikumpul ke sampai tua loro-loronan. Sebenarnya duitnya gue berobat tok mau akhirnya. Ya. Maka orang-orang yang berakal dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka imannya ini menjadikan dia apa? Menjadikan dia harus beramal soleh. Ya. Mumpung muda, mumpung mampu cari rezeki, mumpung ada rezeki yang dititipkan sama Allah, tak sedekahkan. Tak kasihkan orang-orang yang berhak. Di samping buat diri saya, keluarga saya juga harus menafkahi keluarga saya. Sisanya untuk masjid, untuk musola, anak yatim, fuqara, majlis, semuanya. Supaya apa? Subhanallah, giliran dipanjang ke umur me Allah Ta'ala, tuwek, duit entek, gue sedekah, tapi song ibadah orang loro-loronan. Nek mata. Ibadahnya jalan, sedekahnya dia ada pahalanya. Buat bekal dia besok di alam akhirat, selesai. Nikmatnya luar biasa. Ya. Nah, majelis taklim, ilmu itu nanti kepentingannya, manfaatnya seperti itu, menata kehidupan kita supaya saat kita hidup di alam dunia ini tadi mampu melakukan yang terbaik buat bekal kita kelak ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, kata Allah Subhanahu wa taala di Quran, dan berbekallah kalian. Dan Allah katakan bekal terbaik bukan harta, bekal terbaik bukan kedudukan, bekal terbaik bukan rumah yang mewah, anak istri yang banyak, bukan, tapi bekal terbaik fa inna khairazatit taqwa. Bekal terbaik itu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini bagiannya banyak. Ya. Takwa globalnya mengikuti perintahnya Allah, meninggalkan larangan Allah. Tapi bagian daripada mengikuti perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala ini banyak bagiannya. Ya sholat, ya sedekah, ya puasa, ya zakat. Itu diantara yang langsung masuk di syariat agama Islam. Tapi yang lain juga banyak. Oh, sabar dalam musibah ini bagian dari takwa. Bersyukur dengan nikmat ini bagian dari takwa. Menghargai orang lain ini bagian dari takwa. Menghormati, merendahkan diri kepada orang lain ini bagian dari takwa. Semuanya bagian dari takwa. Berbuat baik kepada semua orang bagian daripada takwa. Bukan berarti takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Mung pokok salat, mek ninggalke keplek, ngombe, judi. Tapi tetap ngelarani atine wong, tetap ngambil haknya orang, tetap ya itulah, itu berarti belum dia. Belum melaksanakan takwa yang sebenarnya. Ya. Jadi mari. Artinya terus kita berbenah diri, memperbaiki diri terus dengan memperbanyak duduk di majelis ilmu, mengambil ilmu dan melaksanakan apa yang kita dengar, apa yang kita dapat daripada majelis-majelis ilmu, nasihat-nasihat ini sedikit demi sedikit untuk memperbaiki amaliyah kita, ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya hidup ini bermasalah. Kau kerja, jangan dikira orang yang belum kerja kepengen kerja. Dianggap sebelum kerja masalahnya banyak. Mau beli ini tidak bisa, beli rokok tidak bisa. Alasannya dia lagi mau sedekah biasa. Oh, tidak punya hasil, tidak punya pencaharian. Giliran mas kerja dia hasil pencaharian, podo wae. Ya, tetap tidak bisa bersedekah, tetap tidak bisa beramal, tetap tidak bisa berbuat baik. Ya, intinya bukan ketika belum kerja terus dengan bekerja ini selesai, belum nikah dengan menikah ini selesai. Bukan, intinya iman, intinya
takwa. Ketika kau takwa, kau iman, kau kenal sama Allah, maka kau kerja apa kau tidak kerja. Kau nikah apa kau tidak nikah. Kau punya anak apa kau tidak punya anak. Kau punya rezeki, kau punya duit banyak atau kau tidak punya duit. Semuanya akan jadi nikmat. Ya, semuanya akan jadi nikmat. Tapi kalau tidak ada iman, ya kita anggapannya kan gitu. Enak gaya. Kita akeh. Enak gaya. Giliran kau dijadikan seperti kaya, ora iso. Kau mumet juga. Maka cari wong Jawa mbiyen jarine apa urip ki sawang sih sinawang. Sing ora duwe apa-apa, kuli, tukang, kerjane biasa-biasa. Nek ndelok wong sugih, Allah enake. Kae lho, omahe gedhong, mobile mewah. Ya. Orang yang naik mobil mewah, mobil mewah Alphard, apa misalkan, ya. Yang mungkin setiap orang ketika ditanya kepengin, pasti kepengin, ya karena itu kayak simbol kendaraan mewah, simbol suatu kebanggaan. Tapi ternyata ketika punya mobil mewah Alphard, Pajero, ya, nggak ada nikmatnya. Yang laki suaminya nyetir, metentang menelangi jalan, yang wedok yang sebelah dolanan, apa nikmatnya? Foto mbek supir lanang. Bojone dadi supir. Yang naik Alphard, yang naik mobil mewah Pajero ini dari jalan lewat, adalah melewati orang yang naik kendaraan roda 2. Bisa kanggo. Ora mungkin nek numpak kendaraan mbek dolanan HP kan enggak mungkin. Gitu. Maka akhirnya yang wedok ki monceng mbek ngerangkul, nyikep dari sing numpak mobil. Ya lho mah, ngandani wedoke sing dolanan HP enak kae. Aku mau kan dadi sopir kowe dolanan HP kae kan enak. Sing lanang nyopir, sing wedok nyekeli ngerangkul, enak toh? Asik toh? Mesra. Duwe motor rak kepengin numpak motore, tetap kepengin naik mobilnya. Delelah nih tadi, setelah lihat ini tadi yang naik motor nih nikmat ya. Lewat lagi, delelah mungkin lewat desa jalan sing rada sempit, delok wong sing numpak sepeda. Sepeda mah koyok motor koyoke kan gitu. Gitu. Yo boncengan, yo nyerangkul, tapi luwih nikmat mergo nek sepeda koyo-koyo rak patek bahaya, koyok motor. Wong mbek ngencot. Akhirnya so mbek Gojek mbek omong-omong ning dhuwur sepeda iki mau. Mbek keplak-keplakan gegere dikeplak mbek sing wedok. Kok guyu apa kok yang ngalami gitu. Biyen ya toh, zaman sing sekolah zaman-zaman biyen nek numpak sepeda mbek pacare ngono to. Dikeplak gegere. Ngalami dikeplak orang ngalami goncengan iki. Ya. Asik. Kayaknya ya Allah nikmat. Ternyata di dalam itu tadi sawang sinawang. Gitu. Sing numpak motor, sing numpak kendaraan, sing numpak sepeda nyawang, sing numpak Alphard enak, ora kemringet, ora kepanasan, itu ora kudanan. Ning jebule sing ning jero Alphard sedih, sambat. Lewat meneh delok wong sing ora numpak mobil, ora numpak motor, ora numpak sepeda, ora ndek apa-apa melaku. Ini anggapane wong kere ra ndek apa-apa. Mesti wong susah. Ning subhanallah sing numpak Alphard senenge rak kaluan delok iki kan lho Mas, delok ya Allah mlaku sampai gandengan tangane. Dadi bro. Gandengan tangan kaya-kaya nek meh nyabrang ya sing siji ngelekke sik rame ojo sik. Ada kekhawatiran satu dengan yang itu katanya itu yang dikatakan sawang sih. Tidak semuanya. Yang melakukan ketika kita melakukan menjalani kehidupan ini dengan iman kepada Allah, ridho, ikhlas, sabar, jadi nikmat semuanya. Wis lah zaman biyen nek muni pokok mangan rak mangan anggar saiki luwih becik rak kumpul anggar duitmu akeh. Duit akeh tapi sing ngumpuli nyusahke tok, njaluk duit tok. Njaluk dijajaki. Tapi giliran nanti duit muntek dia hilang. Gitu. Saat kau banyak duit, banyak yang ngumpuli, banyak yang datang, ahlan wa sahlan ya Allah, masyaallah itu. Tapi duit muntek ora teko meneh.
Aja meneh kok teko nakokke kabar wis ora. Nah, kenal wae wis ora. Ya. Nah, maka jadikan bekal utama kita ketika kita hidup di alam dunia itu apa? Iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Dalam kondisi apapun kita ndak merasa susah. Dalam kondisi seperti apapun kita tidak pernah merasa sendirian karena kita merasa ada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin ini ujian dari Allah, ini pelajaran dari Allah. Ini Allah taala sedang mengajak bicara, sedang mengajak saya, membuat saya menjadi lebih baik. Ya, terus perbaiki diri, jangan berhenti. Jangan berhenti memperbaiki diri, jangan berhenti untuk selalu berbuat kebaikan. Meskipun kadang kebaikan kita tidak dianggap. Kadang kebaikan kita seakan-akan juga tidak ada hasilnya. Koyok-koyok, aku yo nyumbang terus, aku yo sedekah terus, aku yo ngene terus, kok yo kere terus. Jangan bosan. Jangan bosan. Ketika kau kere terus bisa sedekah, berarti kau orang kaya. Orang kaya yang sebenarnya itu orang yang ketika dia mampu memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu orang kaya, bukan yang banyak duit. Makanya dikatakan apa? Kalau kau bersabar dalam kondisi susah. Bersabar dalam kondisi susah. Itu pahalanya besar. Karena memang dikatakan innallaha ma'as sabir. Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Tapi ketika kau mampu bersyukur di dalam kesulitan. Bersyukur di dalam ujian itu lebih besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berarti kau selalu berbuat kebaikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada hambanya. Orang sholat kayak umur. Maksiat tetap sehat. Wis orang sholat maksiat. Itu duraka mbek wong tua tetap kayak rezeki. Duitnya malah agak. Berarti apa? Allah selalu berbuat baik kepada hambanya. Nah, ketika kita mampu di dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah, dalam kondisi tertimpa satu musibah, tetap bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nilainya luar biasa. Maknanya apa? Bersyukur dalam kondisi susah. Maknanya ketika kau sulit, kau susah, kau tidak melupakan kewajibanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lalai kau dengan kewajibanmu. Dalam kondisi susah. Ngelaksanakan kewajiban dalam kondisi senang yo akeh. Itu pasti senang kok itu. Nah, maka itu tadi. Jadikan diri kita cambuk buat selalu memperbaiki amaliyah di kita. Ya. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Tadi bilang itu anak itu adalah amanah. Kalau kita mencari ilmu sesuatu, kita belajar ilmu, kita pergi jauh, kita pergi kemana aja yang bisa dikatakan kita tidak pulang. Sedangkan di rumahnya itu anaknya itu kok keadaannya kurang baik atau gimana? Itu gimana? Orang tua itu punya kewajiban untuk mendidik, menjaga keluarganya, anak istrinya. Bapak, suami, ini punya kewajiban menjaga baik dalam urusan duniawiyah maupun dalam urusan ukhrawiyah. Ya. Maka ketika kita ini tadi rezeki kita harus jauh daripada anak istri kita. Karena tadi yang jenengan tanyakan mungkin kerja di luar kota. Ya. Mungkin kerja di tempat yang sehingga kita tidak bisa setiap hari harus pulang. Ya. Maka
ya harus terjalin hubungan yang kuat, yang erat secara batiniah antara seorang bapak dengan anak dan istri. Makanya pernikahan itu jangan dianggap hanya sekedar hubungan jasmaniah karena aku menikahi kau secara badan, secara zahir. Tapi ini ikatannya harus ikatan rohaniah. Harus ikatan batiniah yang kuat. Supaya apa? Supaya ketika suamiku sedang di luar, istri ini juga mampu melaksanakan kewajiban seorang suami, seorang bapak kepada anaknya. Mampu didik anaknya, mampu ngajarkan anak-anaknya. Ya. Makanya jangan sampai kita melepaskan kewajiban kita walaupun kita berada jauh daripada anak istri kita. Dengan apa? Ya minta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yang merantau mencari nafkah keluar kota, keluar daerah ini tadi terus menjalin hubungan dengan Allah, anak istri kita di rumah pun juga tetap melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini hatinya suami bapak yang jauh dari rumahnya ini akan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya dan istrinya pun juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semuanya yang menjadi penghubungnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nek bapake sing ning kono wis lali mbek Gusti Allah. Wis pokoke kerja ngirim duit jeng-jeng. Kerja ngirim duit di duit jeng-jeng. Oh, gitu. Ya ini nanti akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala Pak, musibah. Atau anaknya, istrinya yang di sini terus penting butuhe bapaknya kirim, bapaknya ngekek duit, duitnya tinggu tak karepe dhewe. Gitu. Mereka melalaikan amanah pesanan daripada orang tuanya, bapaknya untuk taat kepada Allah, untuk melaksanakan perintahnya Allah. Ya akhirnya bisa ditimpakan ujian karena jauhnya tempat orang tua ini tadi dengan anak istrinya ini tadi tidak terjalin komunikasi dengan baik lewat Allah Subhanahu wa taala. Butuhe sing bapak butuhe ngirim duit. Pokoknya kewajibanku aku adoh yang penting kan duitnya tekan. Yang bapak butuhe ngono tok ki mau, sing anak-anak ki mau, ya gitu pokoknya jaluk ketika permintaannya dipenuhi sama orang tuanya, sama suaminya, wong suaminya tidak ada di sini, suaminya orang tuanya tidak ada di sini, maka dia akhirnya melakukan hal-hal yang bisa menjatuhkan harga diri suaminya, bapaknya, tidak menjaga amanahnya dengan baik, ya semuanya nanti akan berada di dalam apa musibah akan tapi dalam arti kita keluar itu menuntut ilmu agama sebenarnya, tapi si suami itu tidak pulang. Dalam arti tidak pulang itu seakan-akan mengabaikan keluarga sehingga keluarganya di rumah itu berantakan atau nah itu lebih salah lagi. Dia menuntut ilmu, dia seakan-akan dia melakukan sesuatu yang wajib di hadapan Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu, padahal dia sudah punya kewajiban untuk menafkahi anak dan istrinya. Ya itu tidak pas, tidak benar. Ketika dia keluar mau menuntut ilmu padahal dia tidak mencari nafkah, ya harusnya satu, dia dapat keridhaan anak istrinya, kedua dia mampu memberikan tinggalan, mampu memberikan bekal untuk orang yang ada di rumah ini tadi untuk hidup selama dia tinggal. Seperti orang yang menunaikan ibadah haji atau ibadah ada syaratnya. Syaratnya bukan sekedar kepengen umroh. Syaratnya bukan sekedar bisa bayar umroh dan bayar haji. Tapi termasuk syaratnya apa? Ninggali. Karena haji dan umroh ada syaratnya. Hijjul baiti manistato'a ilaihi. Ketika dia punya bekal. Ya, bekal ini bekal perjalanannya dia sampai ke sana, hidup di sana, dan bekal ninggali anak aku tak lungo haji sih 47 dino. Gitu. Kan 40 hari orang pergi haji. Lah aku mbek anak-anak piye? Pak, lho aku ki kan memenuhi panggilan Allah, rasa kuatir kok dijamin mbek Gusti Allah. Bismillah. Wah. Jadi rak karuan kabeh. Tidak ada kewajiban buat dia pergi haji. Ketika dia hanya bisa membayar uang hajinya, ongkos hajinya, tapi dia tidak mampu memberikan tinggalan buat anak istrinya.
Eh? Aku ya krungu itu. Tapi kalau tak omong gitu wong-wong masalahnya. Tapi bener apa salah ki belum tak periksa juga. Kabeh sing urusan ki rumah tangga. Ngumbai, mangani, masak, tidak mengen, akan nyusui bayi. Ini tugas suami. Saya bener ora. Saya aku kerap ngomong koyo ngono mbek ngomong gak ada nih. Padahal aku gak pernah cek cuma aku tak sebagai YouTube. Tapi aku bener sih. Bener ora. Nah, tugas seorang suami itu semua bertanggung jawab maknanya. Semua itu berada di dalam tanggung jawab seorang suami. Betul. Tanggung jawabnya. Tapi melakukannya ya tidak. Mosok tadi kau bilang sampai menyusui tanggung jawab suami lah piye nyusonane. Nah, berarti YouTube-nya enggak benar. Ngasih makan istri. Nek duit gak iso dipangan. Jadi ora ngek mangan gue. Nek mbok tuwa beras semuanya beras iso dipangan. Tapi ya kudu sampai mbok masake. Apa jenenge iki kewajibanmu nek makan bojomu iso dipangan. Nafkahi anak, jadi nek bayi susu. Yo harus iso mbok sediake. Nek kowe iso apa kuasai Asuh. sing nyusui. Nek istrimu ora iso nyusui. Istrimu sudah nyusui, nek ora yo ora ana kewajiban bagi istrimu nyusui bayine malahan. Ya, makanya belajar itu harus jelas sanadnya. Ya, kan kotor gak iso dulu. Itu salah. Salah, itu salah, ya. Dari ayatnya Allah Subhanahu wa taala dijelaskan. Satu ayat aja saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Wa wasainal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ashkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Allah jelaskan, aku wasiatkan kepada kalian manusia tentang kedua ibu bapakmu. Ya. Kenapa? Karena ibumu ini lebih-lebih kepada ibumu mengandung selama 9 bulan. Dan kandungan 9 bulan ini memberatkan kehidupannya dia. Setelah melahirkan, Allah masih perintahkan, wa bisaluhu fi amaini, aku perintahkan kepada ibu-ibu ini tadi untuk nyusoni anak-anaknya. Ya. Betul, nanti kalimatnya betul. Ketika dia memang tidak keluar air susunya, tidak bisa menyusui, ya, bapak ini boleh menyuruh, ya, menyuruh orang lain menyusukan anaknya. Ya. Entah ini karena ibu asuh misalkan dianggap sebagai ibu asuh, ya. Entah ini karena apapun terserah. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga disusukan oleh ibu yang lain bukan oleh Aminah. Ya. Sababiahnya disusukan itu boleh. Mungkin karena tidak mau menyusui karena badannya sakit kalau nyusoni ibu ya, atau tidak keluar air susunya, ya, dibolehkan. Ya. Ya, nanti kalau memang yang menyusukan ini harus bayar, ya yang bayar bapaknya bukan istrinya. Maknanya bertanggung jawab seperti itu. Ya, terus maknanya memberi makan, nek beras, tak iso dipangan, terus berarti harus sampai masak, yang masakkan bapaknya. Terus ya itu salah semua, karena kewajiban seorang istri kepada rumah tangganya, ya, sebagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahnya putri beliau Siti Fatimah, saat itu Fatimah sedang menggendong anaknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ngendong anak sambil gilingan gandum. Ya. Sayyidina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang, Fatimah nangis. Karena apa? Beratnya pekerjaan ini, was gendong bek giling gandum. Fatimah nangis, wadul sama abahnya, bah, mau kau ngomong sama Ali. Artinya minta tolong kepada abahnya, kepada Rasulullah supaya ngomong sama suaminya Sayyidina Ali. Oh, Sayyidina Ali ini menantunya, ya muridnya, ya sahabatnya. Kalau yang minta, yang ngomong Rasulullah, insya Allah mesti Sayyidina Ali kan manut, mau. Makanya, bah, ngomong sama Ali, mau suruh beli budak. Suruh nggak, zaman Rasulullah kan budak istilahnya ya, pembantu lah artinya gitu. Suruh ngambil budak.
Biar aku ini nanti tidak terlalu capek seperti ini. Apa jawaban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata Rasulullah tidak mengiyakan permintaannya Fatimah, putri kesayangannya loh. Biar enteng gaweane ben anake wedok ki mau terus jadi apa? Seneng jadi enak ndak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, "Oh, ini keringatmu, tenagamu yang kau keluarkan untuk giling gandum, ngasih makan anakmu, gendong anakmu, ya, rawat rumahmu ini tadi, semuanya ini ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak sia-sia. Ini ada pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kesolehan seorang istri kepada suaminya ini termasuk nanti yang dapat pahala orang tua daripada istrinya. Orang tua istrinya ini dapat manfaat, dapat pahala daripada anak perempuannya yang mentaati suaminya. Ya. Jadi utamanya di sini yang mau tak jawab, tak sampaikan, kau dapat dari YouTube. Makanya belajar itu sanadnya harus jelas. YouTube itu baik, HP itu baik, televisi semua itu baik. Ya, ketika kita punya kapasitas untuk mengambil ilmu yang ada di situ. Tapi kalau tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, langsung ngambil ilmunya dari situ, pasti salah, pasti tersesat. Ya. Makanya, padahal hal yang kau sampaikan ini mutlak. Hal yang kau sampaikan ini hukum mutlak. Hukum mutlak bahwa kalau memang ketika seorang suami bertanggung jawab dengan rumah tangganya, betul. Ya, surga, neraka daripada anak dan istrinya ini tadi, betul suami ini bertanggung jawab. Artinya apa? Harus mendidik, menjaga, mengajak, mencontohkan anak istrinya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang gampang, ketika kau sholat, tadi yang dikatakan bapak ini tadi, mas ini tadi, kau merantau, kau kerja, kau di luar kota, tidak pulang, kau di sana sholat, kau di sana tidak ninggal ibadah, kau di sana berbuat baik sesuai peraturannya Allah, tidak melakukan anakmu di rumah maksiat, kau dosa. Istrimu di rumah maksiat, kau dosa. Itu yang dinamakan kau bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Makanan, kau harus memberikan makanan kepada dia, bukan makanan yang enak, tapi makanan yang halal. Pakaian yang halal. Semua yang halal. Yang enak, yang baik, yang mewah, itu bukan wajib. Yang wajib yang halal. Tapi kan kita justru mengutamakannya yang banyak, yang enak, yang baik. Halalnya kadang geri. Karena terkadang anak istri kita juga nuntutnya banyak, bukan halal. Nggak mau tahu dia ini bapaknya itu halal apa enggak. Nggak mau tahu ini suaminya ini dapat yang halal apa yang enggak, butuhnya akeh. Ya karena semuanya jauh-jauh dari ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ilmu itu dasar utama kita untuk senang di dunia maupun di akhirat. Faman arada dunya fa alaihi bil ilmi, waman arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, waman aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang mau mencari kemuliaan, kesenangan dunia, dia harus tahu ilmunya dunia. Ora iso kerja, ora iso apa-apa, pengen senang nang dunia, ya ora iso. Harus punya ilmunya di bidang apapun. Fas'alu ahli dzikir. Kau tanya sama orang yang tahu di bidangnya. Kacamata kau tanya orang kacamata. Gitu. Ahli menek kacamata apa wae tas tilok tek dadi. Bukan menek radio semplok malahan. Walaupun kau sampai bangga sama orang ini karena nek garap kacamata, wah ngeri top. Atau kau sampai bangga sama orang ini karena nek delok kendaraan ki mau ora usah dadak nyekel. Krungu suarane tok ngerti salahe ning kene. Urusane ning kene jek krungu suarane tok, mbok kon menekke TV ora paham to. Semua pada bidangnya dunia, dengan apa dia mau mencari kebahagiaan dunianya. Demikian pula kalau kepengen bahagia di akhirat, caranya bahagia di akhirat ini kan juga banyak dengan sedekah, dengan bersabar, ya, dengan berbuat baik kepada orang, dengan menghormati orang tuanya, dengan banyak hal. Yang penting tetap tidak meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek pengen bahagia dua-duanya, waman aradahuma, dunia akhirat pengen bahagia, ya harus tahu kedua-duanya, bekalnya dunia bahagia apa, bekalnya dunia akhirat apa, bahagia akhirat apa. Ya.
Intinya jangan berhenti belajar. Belajar ini kewajibannya minal mahdi ilal. Jadi yang kayak Pak Adi, umur berapa Pak Adi? 55 enggak ada. Itu aku wis 56, aku tak ora usah belajar wis ning omah wae ora wis ngenteni mati ning omah, ora usah taklim, ora usah majelis, ora usah ngaji, ora usah apa wae, ora ono bekale nanti kematiannya. Justru semakin bertambah usianya, semakin mendekati akan waktu ajalnya, harus semakin banyak bekal yang dia harus tahu. Oh, ternyata banyak sekali kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena belajar kadung tuwek piye iki umurku 55 swidak ngaji urung ngerti blas. Mergo mungkin zaman aku, panggonanku, daerah wilayahku zaman urip biyen ora ana guru ngaji, ora ana kae, ora ana iki, atau mungkin karena memang kesalahanku biyen terlalu sibuk ngurus itu dunya. Oh, ya carane pokok aku tak sing penting aku iso maca qul huwallahu ahad lah. Ya toh. Lah oleh napa? Lah aku krungu ustaze ngomong nek qul huwallahu ahad ping 3 ganjarane kaya maca Quran 30 juz. Rampung. Berarti buat dia hadis itu berlaku. Karena memang dia tidak bisa baca Quran kok. Gitu. Isone kul huwallahu ahad, satu mendina kul huwallahu ahad. Berarti nek kul huwallahu ahad ping 100, khatam Quran ping piro? Wong ping telune khatam Quran sekali. Nek ping 100, 30 kali dia khatam Quran tuh satu hari. Gitu. Tapi yang bisa baca Quran ya kena kewajiban membaca. Nanti di saat-saat urgent bisa kita pakai itu tadi. Oh, ki aku perjalanan, ki aku sambil kerja, ora iso cekelan Quran pirang dino, 3 dino, 4 dino, seminggu ora iso nyekel Quran gara-gara dinis, gara-gara iki aku tak maca qul huwallahu ahad. Kenapa? Ini dia dapat dari majelis ilmu. Ternyata banyak sekali solusi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di dalam kondisi kita tidak mampu. Tat enak toh orang yang kaya tat iso lunga haji, iso umroh, iso iki lah, nek ndak punya apa-apa tat. Mas ilmu pas-pasan. Agama ya sithik tok ngertine, duit ya ora gablek tak duwe. Gitu. Ibadahe piye pahalaku salat ya sithik, poso ya setahun sekali. Gitu. Zakat ya zakat fitrah tok, ora tau ngetokke zakat mal mergo kere. Gitu. Terus pahala yang umroh hajine piye tat? Bisa. Salat subuh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah tepat waktu dan setelah sholat subuh dia tidak bangun dari tempat duduknya, dari tempat sholatnya. Terus apa? Dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala saatan 1 jam sampai masuk waktu isyraq. Zikiran boleh, baca Quran boleh, apapun boleh. Yang penting dia 1 jam itu dia tidak ada urusan dunia. Zikir, baca Quran, tasbih, istighfar, apapun dia boleh. Ya, enggak ngurusin dunia, enggak ngerjain dunia. Ya, duduk di tempat sholatnya. Karena ba'diyah subuh tidak ada sholat ba'diyah subuh. Saatan dia 1 jam masuk waktu isyraq, 1 jam dari subuh itu namanya isyraq sebelum matahari terbit, dia berdiri sholat isyraq 2 rakaat. Pahalanya kal haji wal umroh tamatan. Pahalanya kayak orang yang pergi haji dan umroh yang sempurna lo nikmat. Dia bisa dapat tiap hari, tiap subuh. Dengan yo angel. Tapi kalau memang ini buat orang yang tidak diberi kemampuan Allah Ta'ala secara zahir batin, dari keuangan dia tidak punya, mungkin kesehatan, umur ya wis kadung tua. Ya dia akan nek memang dia mencari keridhaan Allah, dia akan sungguh-sungguh mesti di sini. Karena pahalanya seperti haji dan umroh. Ya, Allah beri kemudahan buat hambanya untuk naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala buat siapapun. Bukan hanya miliknya orang alim, bukan hanya miliknya orang kaya, bukan hanya miliknya orang yang berkecukupan, yang bisa menjadi walinya Allah, bisa menjadi kekasihnya Allah, bisa menjadi hamba Allah yang tingkatnya tinggi derajatnya di hadapan Allah. Milik siapapun selagi dia beriman kepada Allah. Bisa sampai di posisi yang mulia. Kenapa? Karena dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bukan yang paling kaya. Yang paling mulia di hadapan Allah bukan yang paling kaya, bukan yang duitnya banyak, rumahnya mewah, mobilnya megah, ilmunya tinggi, gelar enggak, tapi yang paling mulia yang paling takwa sama Allah Subhanahu wa taala.
Dan takwa bukan miliknya orang-orang tertentu. Miliknya setiap hamba Allah punya hak untuk bertakwa kepada Allah. Punya kewajiban untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan manfaat ya, mudah-mudahan manfaat. Ya, kita tutup majlis ini ya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita hidayah. Allah berikan kita taufik. Allah rahmati kehidupan kita. Allah berkahi umur kita. Allah berkahi rezeki kita. Allah berkahi kehidupan kita di dunia. Ya Allah, mudah-mudahan apa? Kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba Allah yang selalu mengingat kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikumpulkan di dunia bersama orang-orang yang saleh. Dikumpulkan di dunia di dalam tempat, di dalam majlis-majlisnya orang-orang yang saleh, tempat-tempat kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan kepada kita teman, sahabat yang selalu mengingatkan kita akan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan akan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلابة الدين وقهر الرجال يا فتاح يا رزاق يا ذا الجلال والإكرام بحق ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الحمد لله. صراط الذين. Ya, hada wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.